Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Adik-adik yang terkasih, Injil hari ini akan bercerita tentang zina. Adik-adik tentu sudah mendengar apa itu dosa zina. Zina adalah dosa yang muncul di dalam ikatan keluarga suami istri. Untuk itu, sebelum kita mendengar bacaan dan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai akal dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi sabda-Mu dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, masyarakat Yahudi kuno menjatuhkan hukuman mati kepada para pezina, yakni mereka dengan menuangkan cairan besi panas ke dalam mulut mereka sehingga meninggal dunia. Adik-adik, bagi Yesus, zina adalah dosa karena memperlakukan pasangan hidup secara tidak adil dan menodai kemurnian perkawinan. Segala tindakan yang berujung pada perzinahan, termasuk menceraikan pasangan hidupnya, dipandang sama berdosanya dengan zina. Tuhan Yesus menjunjung tinggi institusi perkawinan yang oleh pembaptisan dalam nama Tritunggal Maha Kudus diangkat ke martabat menjadi sakramen. Sifat hakiki sebuah perkawinan Kristiani adalah monogami dan tak terceraikan. Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum memiliki akibat tetap dan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manapun. Bagi kita orang Kristen, perkawinan adalah hal yang luhur, bukan saja karena dikehendaki Allah demi kebahagiaan manusia, namun juga karena kesatuan suami dan istri yang melambangkan kesatuan Kristus dengan gereja. Suami istri harus saling merendahkan hati, saling mengasihi, dan bersatu seperti Kristus bersatu dan mengasihi gerejanya. Adik-adik yang terkasih, zina merupakan perbuatan yang tidak setia.
Perkawinan Katolik dimaksudkan Allah untuk menjadi tanda yang mencerminkan kasih setia Allah kepada umatnya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Perbuatan zina juga merupakan perbuatan yang melanggar kesucian dan keluhuran suami dan istri. Adik-adik, jika kalian selalu dan pernah mengikuti misa-misa pernikahan yang ada di gereja Katolik, selalu muncul bacaan-bacaan seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Perzinahan juga merupakan perbuatan ketidakadilan. Kenapa? Karena keadilan mensyaratkan pembagian sesuatu kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan haknya. Perzinahan melawan prinsip keadilan ini sebab hubungan dilakukan oleh pasangan yang tidak berhak melakukannya. Selanjutnya, efeknya pun dapat membawa kehancuran dalam sebuah keluarga, yaitu pasangan yang dikhianati, dan dampaknya adalah kepada anak-anaknya. Adik-adik, tidak ada seorang pun dari kita yang ingin dikhianati, sebab itu bertentangan dengan prinsip kasih dan keadilan yang mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Adik-adik yang terkasih, menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.